Yang akan kita bahas kali ini adalah soal jawaban Imam Ar-Razi terkait pertanyaan yang barangkali banyak diajukan oleh orang-orang zaman sekarang. Sebetulnya Tuhan itu ada di mana? Sebenarnya bukan cuma sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW juga sudah pernah bertanya. Ya, bukan orang zaman sekarang ya. Ustaz Nuruddin ya, mungkin antum juga tahu dengan hadis ini, yang dimana Rasulullah SAW bertanya kepada budak, Aina Allah? Ini Nabi ini yang bertanya. Lalu si budak itu menjawab, Fis sama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit ke-9. Fis sama, kata budak. Dan apa kata Rasulullah? Aku ini siapa? Terus budak itu menjawab, engkau adalah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Bebaskan dia dari perbudakan. Hadis ini sahih dan berusaha untuk dilemahkan oleh orang-orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu ada di atas arsy. Begitulah bacotan Al-Mustad Heri Pras untuk membantah Ustadz Nuruddin. Lucu-lucu. Hadis manakah yang terjemahannya dibawakan Al-Mustad Heri Pras? Yaitu hadis di Sahih Muslim di bagian Kitabul Masajidi wa Mawadi'is Sholati. Di sana ada babu tahrimil kalami fi sholati wa nashima kana min ibahatihi. Di awal bab itu ada hadis yang cukup panjang riwayat dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Di bagian akhir hadis yang panjang itu terdapat redaksi faqala laha ainallah qalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tikha fa innaha mu'minatun. Itu dialog antara Rasulullah dan jariyah atau budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah, itu oleh Heri Pras dan modelannya dipahami dan dijadikan dalil bahwa Allah Ta'ala berada di atas atau di langit gitu. Apakah benar maksudnya begitu? Nah, untuk kita orang bodoh harusnya kita lihat penjelasan ulama yang kredibel. Jangan sok-sokan. Apalagi ini cuma modal terjemahan. Aduh, kacau. Jadi kami yang berkeyakinan Allah itu tidak bertempat bukan mempermasalahkan kesohihan hadisnya, tapi mempermasalahkan kesohihan akalmu itu loh. Cuma modal terjemahan, aduh. Nah, salah satu ulama yang kredibel ialah Al-Imam An-Nawawi. Beliau adalah penyusun daripada kitab Al-Arba'in Nawawi, juga Riyadus Sholihin, juga Al-Adhkar An-Nawawi, dan masih banyak lagi. Nah, beliau Imam Nawawi selain menyusun kitab-kitab yang tadi disebutkan, beliau itu mensyarahi kitab daripada Sahih Muslim. Mari kita lihat penjelasan beliau mengenai hadis itu. Di sana beliau menjelaskan hadal hadisu min ahadisi sifati. Hadis ini termasuk dalam hadis-hadis yang membahas tentang sifat-sifat Allah. Wa fiha madhabani taqaddama dikruhuma marratin fi kitabil iman. Terdapat dua pendapat mengenai hadis-hadis yang begini, yang sebelumnya itu pendapat telah dijelaskan berulang kali di bagian Kitabul Iman. Ahaduhuma al-imanu bihi min ghairi khaudin fi ma'nahu ma'atiqadi annallaha ta'ala laisa kamislihi syai'un wa tanjihihi an simatil makhluqat. Pendapat pertama dari dua pendapat yang tadi adalah mengimani hadis itu tanpa menyelami atau menyelidiki maknanya, disertai meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan meyakini sucinya Allah dari sifat-sifat makhluk. Salah satu contoh sifat makhluk ialah bertempat. Sesuatu yang bertempat itu membutuhkan tempat, karena tidak bisa dia bertempat tapi tidak di tempat. Nah, sekarang masa iya Allah Sang Tuhan membutuhkan ciptaannya, yaitu tempat. Wasani ta'wiluhu bima yaliku bihi. Pendapat yang kedua, hadis itu ditakwil atau ditafsirkan dengan yang sesuai pada keagungan dan kesempurnaan Allah. Paman qala bihadza qala kana al-muradu imtihanuha hal hiya muwahhidatun tukiru bi annal khaliqal mudabbiral fa'ala huwa Allahu wahdah. Orang atau ulama yang mengatakan dengan pendapat ini, yaitu pendapat kedua, maka dia mengatakan tentang hadis ini, yaitu dialognya Rasulullah, itu maksudnya
bukan untuk bertanya atau memastikan keberadaan Allah, tapi untuk menguji Jariyah atau budaknya Muawiyah bin Hakam, menguji apakah dia bertauhid, mengakui bahwa pencipta, pengatur, dan yang maha kuasa adalah Allah semata. Wa huwa alladzi idza dza'ahu da'i istaqbala samaa kama idza shallal musolli istaqbalal ka'bata. Allah itu adalah yang apabila seorang hamba berdoa kepadanya, maka itu hamba menghadap langit, sebagaimana orang yang sholat menghadap ke Ka'bah. Walaisa dzalika li'annahu munhasirun fis sama kama annahu laisa munhasirun fi jihatil Ka'bah. Dan itu begitu, bukan karena Allah itu terbatas pada langit, sebagaimana Allah juga itu tidak terbatas pada arah Ka'bah. Bal dzalika li'anna samaa qiblatud da'in kama annal Ka'bata qiblatul musallin. Jadi orang berdoa menghadap langit, orang sholat menghadap Ka'bah itu karena langit adalah kiblatnya bagi orang-orang yang berdoa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblat bagi orang-orang yang sholat. Pertanyaan Rasulullah kepada si Jariyah itu untuk menguji apakah dia bertauhid, au hiya min abadatil ausan al-abidin lil ausan allati baina aidihim, atau malahan si Jariyah itu termasuk dari penyembah berhala yang menyembah berhala-berhala yang ada di hadapan mereka. Falamma qalat bis sama ulima annaha muwahhidatun walaisat abidatan lil ausan. Nah, tatkala si Jariyah itu menjawab bis sama, maka diketahuilah bahwa dia itu adalah seorang yang bertauhid, bukan penyembah berhala. Jadi kesimpulannya sesuai penjelasan yang tadi. Pertanyaan Rasulullah itu ialah untuk menguji si Jariyah apakah dia itu percaya pada adanya Allah, bukan untuk mempertanyakan keberadaan di mana Allah, begitu. Nah, jadi begitulah penjelasan Imam Nawawi yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Dan sepatutnya bagi orang-orang bodoh seperti kita untuk mengambil pendapatnya. Jangan malah sok-sokan mau memahami sendiri. Padahal pada kaidah bahasa Arab pun gak becus. Boro-boro memahami bahasa Arab. Bacanya pun kalau tak pakai harkat itu acak-acakan. Buat yang tidak setuju silahkan bantah, tapi bawakan referensi ulamanya, itu pun kalau ada. Jangan menurut saya, menurut pemahaman saya. Woi, sadar, kalian itu bodoh. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.